Ini kalian pada standby apa gimana sih? Cepet banget join. Ada 28 orang. Aduh, di daftar tuh ada yang baru masuk, coba dibuka videonya biar kelihatan. Ada 41 orang. Halo semuanya. Mulai aja ya, ntar teman yang lain biarin menyusul. Oke. Ya, Kak. Apa namanya aturannya? Oke, siap. Bakal ngebahas terserah kalian mau ngebahas apa. Tapi nanti boleh satu-satu ngomongnya ya. Misalnya nanti raise hand aja, di situ kan ada yang ini atau nggak dada-dada, terserah atau mau gimana. Baru kita tunjuk nih mau nanya. Kalau semuanya langsung nanya kan kayak pusing gitu ya. Terus waktu lagi bertanya dan lagi ngejelasin, yang lainnya di mute ya audionya ya. Siap. Oke, Kak. Siap, Pak. Sip. Siap. Selamat malam semuanya. Malam, Pak. Malam, Pak. Malam, Pak. Malam, Pak. Malam. Malam, Pak. Malam, Pak. Angkat tangan aja. Yang dari grup 1 angkat tangan, grup 1 angkat tangan. Nah, terus. Grup 1. Mana nih videonya pada belum buka semua ya? Nah, ya. Terus. Kemudian grup 2. Grup 2 mana? Grup 2 hadir. Surya P, Antara Ayu. Gabriel Jantiri. Iya. Ya. Grup 3 ada grup 3. Sama. Kaca laptop. Oke. Tapi saya mau ini Dari grup berapa Lin ya? Zoom setting itu deh kita ngapain sih? Ini dari grup berapa Lin? Terus grup 4 ada grup 4. Mana ada? Grup 4. Ya. Oke. Ya, Pak. Terus yang lupa grup berapa? Ada yang lupa saya grup berapa, ada nggak? Saya grup 3 tadi. Saya grup 3. Oh ya, Julgiving juga ya. Oke. Oke, kita mulai saja ya. Baik. Oke, Pak. Semuanya selamat malam. Jadi sebagian besar dari anak-anak semua kan menjadi anggota di grup ini, sebagian karena dari channel YouTube ya. Jadi setelah menonton video di YouTube, pada minta bergabung di grup dan akhirnya masuk bergabung di grup. Mungkin dari anak-anak sekalian sebagian besar juga sudah tahu siapa saya, tapi mungkin juga ada yang belum tahu saya siapa gitu ya. Jadi kadang-kadang kalau saya membaca pertanyaan-pertanyaan anak-anak semua di grup, ya memang saya bisa menjawab sebagian pertanyaan kalian, sebagian juga saya tidak bisa menjawab. Ya, yang pertama karena sekarang ini supaya kalian sudah tahu semua, kita sudah ada 4 grup nih ya. Hampir setiap grupnya hampir full member 256. Jadi kalau dikali hampir 1000. Ya, jadi mungkin saya tidak bisa terus-menerus menjawab semua pertanyaan kalian. Yang kedua juga, kenapa saya tidak menjawab? Ya, saya juga sebenarnya bukan orang yang berkompeten untuk bisa menjawab semua pertanyaan, baik tentang masuk TNI Angkatan Darat, Laut, Udara, dan Polisi semuanya. Jadi sehingga sebenarnya saya tidak punya pengetahuan itu semua. Ya, sehingga kalau berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan yang masalah teknis, fotokopi, legalisir, masalah bagaimana administrasi, saya terus terang pengalaman saya waktu saya mendaftar jadi tentara tahun 87 sudah berbeda dengan yang sekarang ya, sehingga saya tidak bisa menjawab di grup itu. Dan kita sudah membuka peluang ini bahwa di antara anak-anak sekalian ada yang sudah pernah tes 1 kali, ada yang 2 kali, bahkan ada yang sudah berkali-kali, sehingga kalau soal masalah-masalah administrasi, masalah teknis tentu adik-adik sekalian lebih paham daripada saya, sehingga beberapa di antara adik-adik bisa saling menjawab ya.
Nah, itu saya berterima kasih kepada yang senior-senior yang sudah punya pengalaman untuk tes, masalah menyiapkan berkas, masalah persiapan lain-lain, bisa membantu saya untuk menjawab pertanyaan dari adik-adiknya yang baru pertama kali, yang mungkin benar-benar belum tahu. Ya, kalau saya membaca chatting kita di grup, kadang-kadang ada yang mungkin sebagian yang sudah pengalaman merasa kesel, aduh kenapa sih masalah gini aja ditanyain, kok gini aja nggak tahu. Padahal sebenarnya memang anak ini benar-benar nggak tahu gitu, karena memang masih awam sekali. Oleh karena itulah makanya saya tergerak membuat grup ini, karena saya melihat banyak di antara anak-anak terutama yang mungkin tinggalnya tidak terlalu di tengah kota, agak di desa dan seperti yang kurang informasi, benar-benar tidak tahu apa sih yang harus disiapkan untuk menjadi seorang prajurit baik TNI ataupun Polri, sehingga bertanya. Jadi grup itu memang tempat untuk bertanya. Ya, mari kita kalau yang sudah tahu nggak perlu kesel. Kalau memang nggak mau jawab ya nggak usah dijawab. Tapi kalau memang mau berbagi, tolong dijawab pertanyaan-pertanyaan adik-adiknya. Ya, mungkin di sini ada yang masih SMP, ada yang baru kelas 1 SMA, pengen tahu, rasa ingin tahunya cukup besar, ya makanya bertanya. Jadi saya tidak melarang siapapun bertanya apapun itu, tetapi yang berkaitan dengan masalah persiapan-persiapan kita ya. Oleh karena itu kalau yang ngobrolnya ngelantur, ya tanya sharing-sharing ini masalah bagi-bagi pulsa nah, itu jangan di sini tempatnya ya. Masalah berita-berita yang di luar persiapan TNI tentang politik, bukan itu nggak penting ya, tentang agama itu penting juga, tapi mari itu dibahas di dalam grup yang lain ya, tidak di dalam grup, sehingga grup kita ini benar-benar fokus untuk mempersiapkan kalian untuk bisa meraih cita-cita kalian ya. Itu yang mau saya pertegas kesempatan ini. Ada komunikasi secara visual, kita bisa kalian bisa mendengarkan panduan tentang grup ini ya. Jadi supaya kalian ketahui, saya bukan orang yang tahu segalanya ya. Jadi kalau mau Pak, kadang saya nggak jawab ya tentang hal yang terlalu teknis. Nah, fungsi saya dalam grup ini, saya sebagai pembimbing kalian ya, memberikan motivasi ya. Kalau ada yang mau laporan tentang perkembangannya, saya juga bisa ikut memantau, membantu orang tua kalian di rumah ya. Saya yakin para orang tua anak-anak sekalian juga sudah membina, membimbing dan mengarahkan. Saya bersifat hanya membantu saja ya, karena tugas ini sebenarnya menjadi tugas tanggung jawab para orang tua masing-masing. Itu yang perlu saya sampaikan di awal perbincangan kita malam hari ini. Dan tahun ini sebagian besar sudah akan mulai berjuang ya. Ada yang mau Tamtama, Bintara, nanti ada yang akademi, baik darat, laut, udara maupun polisi. Saya berharap yang akan tes tahun ini betul-betul sudah siap ya, sudah siap mental dan fisiknya. Ya, jangan lagi nggak fokus. Kalau memang mau tahun ini tes, kalian harus sudah fokus di dalam otak kalian. Hanya ada saya harus mempersiapkan diri dengan baik. Apa yang masih kurang persiapan saya, segera siapkan dalam waktu. Jangan tunda-tunda ya. Kegagalan orang-orang yang sering gagal seringkali menunda-nunda, gampang. Nanti saja, besok saja, minggu depan saja, bulan depan saja, tiba-tiba besok sudah tes baru kaget dan keringat dingin dan tidak siap, dan begitu dinyatakan gagal baru dia seperti penyesalan namanya di akhir. Kalau di awal namanya penyesalan kan. Kalau di penyesalan selalu datangnya terakhir. Itu kemudian malam hari ini selain kita silaturahmi, saya ingin melihat wajah-wajah kalian semua. Dan kalian juga bisa saling melihat. Kita berikan kesempatan siapa saja, tadi sudah diatur oleh Grace bagaimana aturannya. Kalau mau bertanya atau mau sharing, mau berbagi, ya kita manfaatkan waktu 1 jam ke belakang ini untuk saling berbagi. Nanti kalau berikutnya mau kita bahas yang lebih spesifik, ya nanti kita tentukan, Pak, misalnya minggu depan atau 2 minggu lagi, mari kita bahas ini. Nah, kita tentukan nanti di dalam grup, baru kita bahas, lakukan Zoom lagi. Untuk malam ini saya belum tentukan tema secara spesifik ya. Jadi nanti kalau misalnya mau bahas tentang kesehatan, nanti kalau memang bisa, saya akan undang ada dokter yang masuk di dalam Zoom meeting ini supaya bisa membantu saya membahas tentang Semapta
Nanti akan saya undang orang yang berkompeten, yang tahu persis tentang semapta, tentang postur, tentang psikologi, tentang apapun persiapan kalian, nanti akan saya undang orang-orang yang memang di bidangnya ya. Jadi pertemuan berikutnya kita akan tentukan temanya dan saya akan undang untuk bisa menyampaikan sesuai dengan bidangnya. Oke, itu saja dari saya. Mungkin Kak Grace bisa ngatur siapa yang mau bertanya atau mau sharing. Silakan. Kita mau random aja ya, pokoknya pembahasannya random. Silakan ada yang mau bertanya atau mau sharing. Siapa? Raffles ya. Silakan. Yang lain dengar ya. Sebelumnya izin memperkenalkan Raffles Riovaldi asal Lampung. Ya. Sebelumnya saya ingin bertanya untuk yang sudah ditinggi panda, dan itu apa aja, Wak? Sorry Raffles, suaranya putus-putus, mau lagi. Saya bertanya untuk tes jasmani tingkat Supanda, Panda, dan Panpus itu apa saja ya, Pak? Ya. Oke, Raffles. Jadi mungkin bagian sudah ada yang pernah jelaskan grup, tapi nggak apa-apa untuk perhatikan untuk di Angkatan Darat ya. Istilahnya saya kuasai di Jakarta. Kalau Supanda kan di tingkat Korem. Kemudian panitia pusat tingkat akademi atau di untuk akademi militer di Akmilnya. Kalau Bintara nanti panitia dari pusat yang datang tetap pelaksananya di Koda masing-masing. Nah, kalau di Supanda itu namanya pemeriksaan awal. Semaptanya atau fisiknya hanya memeriksa lari dengan pull up-nya saja, termasuk postur dan administrasi. Nah, untuk semapta secara lengkap itu dilaksanakan di tingkat Panda dan juga di tingkat Panpus. Panda dengan Panpus sama, semaptanya sama, berenangnya juga sama, tidak ada bedanya. Ya, itu jawabannya, Raffles ya. Nah. Terus ini Rian Novra, boleh. Rian Novra, silakan. Ya, siap. Selamat malam, Pak. Ya, nama saya Rian Novra Pratama, asal Tangerang. Ya. Izin bertanya tentang masalah kesehatan. Ya, syarat gigi berlubang atau gigi dicabut itu berapa, Pak ya? Syaratnya yang bisa memenuhi syarat gitu. Siap, izin, makasih. Baik ya. Untuk masalah kesehatan, ini saya akan coba jawab ya sepengetahuan saya. Nanti secara spesifik lagi tentang tema kesehatan nanti biar dokter yang menjawab ya dalam Zoom berikutnya ya. Tapi untuk kali ini yang saya tahu untuk masalah kesehatan untuk gigi itu hanya 2 toleransinya di bagian gigi geraham. Untuk gigi depan itu tidak boleh. Nah, itu ya untuk gigi. Tapi berkaitan dengan semua kesehatan, beberapa banyak yang sudah tanya-tanya, kemudian juga share di grup, Pak ini kaki saya gini nggak, gini, jangan sampai ada pernah PAP post op picture, bagian-bagian yang berbahaya di share juga, wah itu nggak boleh kan gitu ya. Pak ini gimana? Nah pernah dulu ada sehingga dimarahin sama teman-temannya di grup. Jadi kalau hanya untuk memberikan sedikit kelegaan, tanya ke temannya juga jawab bukan dokter sebenarnya. Jadi kurang efektif juga kalau kalian share di grup, tanya di grup, tidak ada orang yang berkompeten. Makanya bolak-balik saya sarankan untuk sedapat mungkin kalian melaksanakan medical check up, ya medical check up di rumah sakit, tentara atau polisi terdekat, sehingga mereka bisa tahu persis kondisi kalian. Gitu. Misalnya Pak ini bahu saya bekas luka saya, nah kan saya bisa saja jawab oh nggak apa-apa, tapi kenyataannya mungkin bermasalah. Nah, dalam setiap rumah sakit tentara itu melayani ya untuk melaksanakan medical check up bagi persiapan tes ya. Nanti datang saja ke bagian medical check up di setiap rumah sakit pasti ada. Nah, ada biayanya memang ya. Biayanya kemarin berapa Kak? Ya relatif ya antara tergantung pemeriksaannya ya. Nah, jadi
untuk meyakinkan kalau memang kalian benar-benar sungguh-sungguh mau punya keyakinan, wah kesehatan saya nggak ada masalah, lakukan medical check up. Ya, memang butuh biaya ya. Kalau memang bisa mengusahakan biayanya, tolong diusahakan. Jadi kalau ada uang ya untuk hal-hal seperti ini, bukan untuk bayar-bayar nyogok sana nyogok sini, bukan. Memang masuk tentara itu tidak bayar, gratis. Tapi mempersiapkan diri kalian untuk menjadi tentara itu bayar. Harus periksa kesehatan, harus beli vitamin, harus beli makanan bergizi dan sebagainya. Itu uang masing-masing. Setelah kalian nanti di tentara baru kalian gratis semua makan, pakaian semua ditanggung oleh negara. Dibayar dapat uang saku lagi. Nah, setelah kalian diterima, tapi sebelum diterima harus ada kos biaya yang harus kalian siapkan. Salah satunya yang penting, lakukan medical check up. Ya. Tolong usahakan supaya bisa yakin. Tahu kekurangannya. Nanti masalah mulai dari darahnya segala macam ya. Anak saya juga Yonatan terakhir mata ya, ada beberapa. Baru ketahuan pas jangan sampai kalian merasa semua siap, kemudian juga fisik siap, ini siap, ternyata ada kelainan di mata. Misalnya contohnya buta warna ya. Kan menyesal taunya setelah dalam tes. Tapi kalau memang tahu sebelum tes, ya mungkin kita bisa antisipasi dengan terapi atau kalau nggak mungkin minimal dengan doanya bisa kencang, Tuhan minta tolong saya punya kelainan seperti ini, saya mau masuk tes, saya berikan kesembuhan, pasti tidak ada yang mustahil, betul kan? Betul. Ya, terima kasih. Terima kasih Rian Novra. Nama Bayu Putra Prawira, asal daerah Jakarta. Cap, izin bertanya, untuk medical check up itu apakah sesuai matra yang kita ingin daftar atau tidak Pak? Dan jarak kita medical check up ke tes nanti jaraknya berapa bulan ya Pak? Cap, izin, terima kasih Pak. Bayu ini mau tes ya? Cap, iya Pak. Saya pikir kamu udah jadi tentara, udah letnan 2 atau gimana, udah pakai baju loreng. Bagus kamu pakai baju loreng biar spiritnya dapat itu ya. Udah seolah-olah jadi tentara. Siap. Medical check up memang kalau memang di daerah kalian ada, misalnya kalian mau jadi angkatan udara, ada rumah sakit angkatan udara, sebaiknya sesuai dengan matra masing-masing, sebaiknya. Tapi kalaupun tidak ada, terlalu jauh, ya semua rumah sakit tentara, rumah sakit polisi sama saja. Intinya kan kita hanya memeriksa kondisi awal, ya masalah darah, kemudian juga mata, THT, mata dan sebagainya, semuanya seluruh badan, ronsen dan sebagainya. Salah, ya di rumah sakit mana saja. Tapi kalau memang kalian mau masuk tentara, angkatan darat, ada rumah sakit tentara di situ, ya lebih baik di situ. Ya kan nanti juga siapa tahu nih, ya jalan Tuhan kalian periksa di situ, ketemu dokternya, nanti yang ngetes juga dokternya itu juga, gitu kan? Ya udah lebih enak. Tapi kalau enggak apa-apa. Jaraknya berapa lama relatif. Ya. Kalau memang mencukupi, kalau memang juga jauh-jauh sudah dilakukan, karena ada kondisi-kondisi kesehatan yang nggak bisa dirubah dalam waktu hari. Kolesterol tinggi, kalian mau tes, 1 minggu kalian baru medical check up. Ya berat sekali untuk menurunkan kolesterol sama asam urat dan sebagainya, tidak mudah. Misalnya juga tuh gigi, ya ada lubang harus ditambal, ternyata harus ada yang dicabut segala macam, butuh waktu misalnya, kan mepet sekali. Jadi sebaiknya ya relatif mungkin 3 bulan sebelum tes sudah kalian medical check up, sehingga kalau ada kekurangan di bagian-bagian kondisi kesehatan kalian masih ada waktu untuk memperbaiki. Itu saja pedomannya ya. Jadi ada kondisi yang tidak bisa dirubah dalam waktu 1 hari. Misalnya overweight, kan nggak mungkin kalian bisa menurunkan 5 kilo, 7 kilo dalam waktu 1 minggu, 2 minggu. Nah, kalau sudah ketahuan, nanti itu akan dicek juga masalah posturnya, overweight atau tidak, ya kekurangan atau tidak. Ada waktu misalnya 3 bulan, nanti ada saran dari dokter gizi untuk menambah berat badan, terapinya seperti ini. Untuk menurunkan berat badan, terapinya seperti ini. Dalam waktu mungkin 3 bulan, idealnya seperti itu. Ya, Bayu ya. Oke, silakan yang lain. Oke, terus. Siap, terima kasih Pak. Enggak tadi ini dulu. Oh iya. Andika Prawira. Andika, silakan. Silakan. Siap. Izin memperkenalkan diri, nama Wira Negara,
asal Bandung, tepat di Unip. Izin bertanya Pak, kalau untuk postur apa terlalu dipermasalahkan Pak jika mendaftar, terutama untuk taruna? Contohnya Pak seperti mata tidak simetris begitu Pak. Oh ya, baik ya. Untuk postur ini, Karena kan mata kan bawa keturunan gitu Pak maksudnya. kenapa postur? Ya, pokoknya kalau posturnya Ya, terlalu dipermasalahkan atau tidak gitu ya. ya, siap. Karena mengingatkan karena turunan ini Pak begitu, jadi tidak bisa diubah. Contohnya apa tuh? Kamu apa tadi? Ya, Contohnya apa turunan yang nggak bisa dirubah? siap. Mata tidak simetris Pak, seperti besar sebelah begitu. Baik ya. Ya, untuk postur ini sebenarnya ini yang paling sangat rumit nih, karena setiap postur kalian itu ada hitungannya, ada teorinya, ya. Tidak bisa hanya wah ini apa? Saya nggak miring kok, bahu saya kok dibilang miring. Jadi ini yang seringkali orang nggak tahu, matanya bagus, psikologinya merasa bagus, kesehatannya merasa bagus, tiba-tiba nggak lulus. Akhirnya, wah ini gara-gara saya nggak ada koneksi, gara-gara saya nggak baik. Padahal ada masalah postur yang melebihi batas toleransi. Ya, kemiringan pundak juga ada batas, boleh miring tapi ada batas toleransinya. Masalah tegakan badan juga demikian, masalah kaki semua, termasuk mata, termasuk simetris muka ini. Ada batas-batas toleransi yang saya juga nggak hafal ya. Nah, sehingga misalnya kondisi mata yang kamu bilang tadi, kalau masih di dalam batas toleransi ke tingkat kemiringannya mungkin masih bisa masuk. Tapi kalau di luar itu bahkan sangat ekstrim, mungkin walaupun kondisi yang lain bagus, ya mohon maaf tidak bisa lulus. Nah ini yang seringkali selalu jadi persoalan. Ya, karena merasa kondisi yang lain semua bagus, prima, lari nomor 1 di depan, pull up 18, semua 100, kemudian juga psikologi dengan cepat, tiba-tiba ada masalah di postur, kemudian tidak memenuhi syarat. Nah, kalau ada satu yang tidak memenuhi syarat saja, itu untuk lulus. Ya. Karena nanti di ranking yang memenuhi syarat, tidak memenuhi syarat, itu langsung nilainya jatuh di bawah. Siap. Kalau postur juga, secara teknis, secara teknis masalah postur nanti akan saya tentukan tema tersendiri ya. Nanti biar yang jawab Siapa? Jasmani ya. Nanti selain ini kita secara umum dulu bicaranya ya. Oke, siapa lagi? Tadi Izin Pak, satu lagi Pak, boleh? Boleh. Untuk kuota taruna Pak di tahun ini. Oh. Secara resmi tim sidang belum rapat ya. Saya belum bisa jawab. Nanti pasti ada rapat persiapan dari masing-masing dari bagian personil. Dia harus hitung dulu berapa sih kebutuhan tambahan perwira yang dibutuhkan di masing-masing angkatan. Baru nanti bisa akademiknya ini baru bisa kuotanya ya. Itu mungkin Siapa? Trader itu masih, saya belum berani menjawab kalau surat resmi. Ya. Siap. Terima kasih Pak. sama nanti juga ngobrol. Riung. Ya, Riung. Siap, izin memperkenalkan diri Pak. Saya Ningrum dari Kaltim. Saya ingin Guru mana, bertanya Pak. Guru mana? Itu. Terus Ya gimana? Kalau misalnya lulusan SMK Farmasi ke jurusan kefarmasian itu Pak, apakah masih bisa masuk TNI Pak? farmasi. SMK bisa, tapi kalau akademik Iya tuh. harus SMA. Tapi kalau Bintara Kuat, mau angkatan darat apa angkatan apa? Angkatan Darat Pak. Kalau Bintara Kuat bisa SMK. Ya, SMK bisa. Ya, tapi kalau akademi misalnya Taruni untuk angkatan darat, pertama belum terima Taruni, yang kedua harus lulusan SMA jurusan IPA. Siap Pak. Semangat. Sama satu pertanyaan lagi Pak. Boleh ya.
Kalau misalnya umur 18 tahun itu apakah masih ada kesempatan untuk pertumbuhan tinggi, Pak? 18. Sudah, kalau secara teori udah sampai 17-an kalau nggak salah. Tapi saya juga belum tahu nih hasilnya. Ada terapi katanya bisa ninggiin badan. Tapi saya tahu ya sebenarnya sudah agak susah. Tinggimu berapa, Bang? Kurang berapa? Sekarang Kurang 5, Pak. sekarang berapa? 9. Hah? Tingginya berapa? 150. Satu? Satu berapa? 159. Ya sudah bisa lah kalau Untuk perempuan. wanita kan 157. Sudah cukup, sudah bisa memenuhi syarat kalau 159 kan minimal 157 cm kalau wanita ya. Ya coba aja minum susu, coba juga olahraga yang menambah tinggi misalnya berenang, kemudian juga pull up, kemudian juga main skipping, ya siapa tahu bisa memperpanjang tulangnya ya. Tapi kalau ada juga alternatif yang terapi dengan diurut-urut bisa juga, silakan aja dicoba. Ada sih beberapa bilang bisa katanya. Ya. Oke. Baik, Pak. Jadi, Kalau misalnya mengenai ke Kota Bintara Kuat bagian darat untuk jurusan SMK Farmasi tadi, apakah ada pembatasan kuota, Pak? kalau Bintara nanti kuotanya bukan karena SMA atau SMK, tapi karena di kuota di wilayahnya. Gitu. Kamu daftarnya misalnya di Kodam dan jatahnya di Kalimantan itu hanya menerima kuat sekian orang, ya kuotanya seperti itu. Tapi apakah yang dari SMK atau dari SMA peluangnya sama. Oke. Terima kasih, Pak. Satu pertanyaan lagi sebelum kita nanti join Zoom lagi yang baru ya. Soalnya kayak waktunya tinggal 5 menit. Terus beri kan 10 udah. Ini 12. Realme C12. Silakan. Selamat malam Pak, siap izin bertanya. Ya. Atas nama Yosep Lucius Aldi Fernandes dari Panda Balikpapan, ingin bertanya Pak. Ya, silakan. Gimana kalau kaki X Pak, toleransinya berapa senti? Siap. Ada yang tahu? Saya lupa. Ada yang tahu nggak yang bisa bantu? Jadi Pak, Berapa? tahu saya kalau tidak salah 0,5. Oh, enggak, lebih. Oh, lebih. Siap. Mata apa? 5 cm Pak, setahu saya. Nanti saya lihat. Siap. Kamu di grup mana? 5 cm Pak. Siap, Pak. Joseph, kamu di berapa? Grup berapa? Oh, enggak masuk grup. Baru masuk. Siap, baru masuk Pak, siap. Udah. Grup 4. Kalau nggak salah 4 cm. Nanti saya lihat lagi ya, saya agak lupa ya. Siap, terima kasih Pak. Dari mana? Ke Balikpapan. Panda Balikpapan. Ini kemarin di Bandung ada yang itu Kakinya X. menawarkan apa? Terapi. Terapi menentukan X dan O. Lumayan grup ya. Siap, terima kasih Pak. Oke, ya. Oke. Siap, izin Pak. Cara melihat pemeringkatan di Supanda gimana ya Pak? Peningkatan. Ranking di Supanda. Iya, siap Pak. ya, yang tahu kan panitia. Nah, jadi di Supanda itu kadang-kadang memang bisa diumumkan rankingnya, bisa juga tidak ya. Jadi cara melihatnya saya juga nggak tahu karena tergantung dari total nilai kalian ya, di total semuanya mulai dari administrasi dan lain-lain di ranking ya, ada nilainya tapi itu yang tahu ya. Siap, izin Pak. Siap Pak, terima kasih. Mohon izin, selamat malam. Sama. Izin memperkenalkan diri, nama saya Farudin Zaki, asal dari Lampung. Pertanyaannya Pak, mengenai psikologi,
untuk perbedaan psikologi tertulis dengan psikologi lapangan itu apa ya Pak? Terima kasih. Selamat malam Pak. Baik, kalau psikologi tertulis itu biasanya adanya di tingkat panda ya. Tertulis ya tertulis semuanya ya. Ada yang soal Pauli, ada yang menggambar, ada yang dikasih soal-soal menghitung, ada yang soal secara tertulis. Nah, kalau psikologi lapangan itu adanya di panitia perusahaan. Nah, mekanismenya psikologi lapangan itu biasanya peserta semua dibagi dalam per kelompok, satu regu ya, satu regu 5 orang atau 6 orang. Kemudian masing-masing peserta atau siswa itu diawasi oleh satu orang pengawas ya. Nah, nanti setiap regu itu dikasih persoalan itu dipecahkan bersama ya. Persoalan di lapangan misalnya memindahkan satu barang dari satu tempat ke tempat lain dengan melewati rintangan yang ada, ataupun apapun, nanti ada banyak macam soalnya. Dan nanti itu dilihat setiap gerak-gerik kalian dalam proses pemecahan persoalan itu diamati oleh satu orang, satu pengawas. Nanti dilihat bagaimana peran serta kalian, dilihat bagaimana bagaimana kreativitas dan macam-macam sesuai dengan kriteria psikologi yang ada. Nah, jadi kalau nanti dalam psikologi lapangan usahakan jangan bengong, jangan diem, jangan juga membuat kekacauan ya. Artinya semua berperan. 6 orang ini harus punya ide, harus punya kreativitas, harus punya andil untuk membantu. Tapi juga jangan terkesan rebutan ingin menonjol, itu gak bagus juga, ingin menonjol tapi berlebihan, over. Ya, kalau sudah ada ditunjuk sepakat, ada satu orang sebagai pemimpin, yang lain loyal terhadap pemimpinnya, itu akan banyak nilai-nilai seperti itu ya. Gitu. Oke. Sudah. Oke. Next ini Dimas Agung, boleh? Dimas. Pak, izin memperkenalkan diri. Nama Muhammad Dimas Agung Nugroho, asal dari Palembang. Ya, silakan. Izin bertanya, Pak. Pas ketika kita tes administrasi itu kan, Pak, kita kan membawa berkas-berkas kita, Pak. Iya. Terus itu dicek secara online atau hanya sekilas oleh petugas, Pak? Bisa gitu aja, Pak. Jadi kan sekarang ini tahapnya daftar online. Nanti ditentukan tanggalnya, ada validasi namanya. Validasi itu adalah mengecek berkas-berkas yang sudah ditentukan ya. Dalam persyaratan itu ada bahwa ini nanti dilihat keabsahannya, kelengkapannya. Nah, itu juga ada formulir yang memang belum ada di dalam waktu kalian berkas awal, nanti akan disiapkan oleh panitia, misalnya persetujuan orang tua dan sebagainya macam. Nanti ada waktu validasi itu biasanya 1 minggu atau 2 minggu. Dalam masa waktu itu kalian diberikan kesempatan untuk melengkapi ya. Nanti bisa bolak-balik ke agen rem misalnya untuk angkatan darat untuk melengkapi berkas sesuai dengan permintaan ya. Itu. Terima kasih, Pak. Ini Raffles mau bertanya lagi. Siapa? Gimana Raffles? Jadi di sini saya ada 2 pertanyaan. Salah satunya adalah apa yang dimaksud dengan LeadPress itu ya Pak? Dan bagaimana contoh tesnya kelak? Kemudian pertanyaan kedua, bila ada kesalahan dalam pendaftaran online, contohnya saja kayak alamatnya salah, itu apakah ketika di tes administrasi kelak bakal dibenerin lagi atau nggak bisa ya Pak? Ya, baik ya, kalau sekian, terima kasih Pak. Masalah LeadPress ya tentunya pengecekan pengecekan kondisi kalian secara personil ya, kalian terlibat organisasi terlarang atau tidak gitu ya. Nanti akan dilihat data-data kalian, baik data kalian maupun orang tua, asal-usul dan sebagainya ya. Itu ada panitianya. Kemudian untuk masalah pendaftaran online ya, pada dasarnya kalian nggak usah terlalu khawatir, waduh alamat berbeda nanti pada saat validasi. Itulah gunanya validasi ya. Validasi itu gunanya untuk meluruskan atau membenarkan, meyakinkan bahwa itu yang paling benar sesuai dengan kenyataan Anda. Mungkin ada perbedaan dari daftar online, selama kalian bisa membuktikan bahwa itu yang benar, ya nggak usah khawatir ya. Tapi juga mungkin nanti tergantung panitianya, karena mungkin animo yang daftar banyak. Nah ini yang udah ada daftar online salah-salah, dikira kalian nggak serius, bisa juga langsung dicoret
Itu pernah terjadi seperti itu ya. Jadi harusnya makanya waktu Anda mendaftar secara online ya harusnya teliti karena ini masa depan kalian ya, harus jangan asal-asal. Jadi tapi bisa saja ditoleransi. Ya, misalnya salah nama antara daftar online dengan di ijazah atau nggak usah terlalu khawatir ya. Selama nanti ijazahnya pada saat Anda datang validasi itu ijazahnya yakin asli, aktenya asli, ini semua asli, kemudian yang di online salah ya nggak usah khawatir, itu bisa diperbaiki ya. Siap Pak, terima kasih Pak. Oke. Yang lain yuk. Oke, tadi ada siapa namanya Alif mau nanya tadi. Oh ini nih dari Restian Dwi Syahputra SMA 4 Jayapura, mantap. Izin bertanya Pak, untuk pendaftaran akmil dari Papua, apakah yang diutamakan putra daerah? Ya. Oke, saya pikir ini untuk Afif, ya ini SMA-nya Yosua juga SMA 4 nih, SMA Jayapura ya. Restianta ya itu nanti tergantung kebijakan. Memang setiap daerah, setiap panda seharusnya mengutamakan putra-putra daerah gitu ya, sehingga untuk menghindari adanya perpindahan hanya untuk mengejar tes. Nanti orang dari Sumatera datang ke Papua hanya untuk tes, nanti orang dari Bandung datang ke Medan hanya untuk tes. Nanti kasihan orang yang di daerah di situ ya. Jadi nanti diutamakan memang petunjuk atau kebijakan pimpinan saat ini diutamakan adalah putra daerah masing-masing. Tapi kalaupun memang karena kondisi pekerjaan orang tua, Anda bukan putra daerah, misalnya Restianta sudah lahir di Jayapura, kemudian besar di Jayapura, ya mungkin juga ada pertimbangan khusus ya pada saat nanti ada alokasi yang putra daerah sekian persen, yang non putra daerah sekian persen. Nah, yang non putra daerah ini akan diutamakan yang domisilinya ya lebih lama daripada yang baru hanya sekedar pindah dari Medan ke Papua hanya untuk tes. Ya mohon maaf, mungkin lebih diutamakan yang kalau memang dia lahir di Jayapura, kayak anak saya Yosua, kami 12 tahun di Jayapura, sudah hampir sama dengan putra daerah. Jadi walaupun dia orang Batak bukan orang asli, waktu ada alokasi non putra daerah dia mendapat prioritas bukan karena anak pejabat di situ, tapi karena memang dia sudah 12 tahun SD, ya, SMP, SMA di SMA 4 Jayapura, ya, sehingga seperti itu ya. Oke. Kemudian Afif Arahman. Selamat malam Mbak. Izin memperkenalkan diri, nama saya Afif Arahman dari Kota Malang. Izin bertanya, untuk pendaftaran Taruna Akmil kartu BPJS apa perlu untuk difotokopi dan dilegalisir Pak? Terima kasih. BPJS nggak perlu dilegalisir kayaknya ya. Tahu saya ya. Ada yang mau jawab? Dia bisa bantu jawab. Tapi ya disiapkan BPJS-nya ya. Udah punya BPJS belum? Sudah punya? Siap sudah. Kalau sudah punya, udah aman. Oke. Artis nih barangnya Pak. Baim Wong. Mana? Bilang katanya izin bertanya untuk biaya tes akmil atau bintara berapa ya Pak? Tergantung jarak rumah kamu ke tempat tes berapa. Ya kalau jaraknya deket dengan Gojek aja cukup ya murah. Tapi kalau harus naik pesawat dulu mahal. Yang kamu tanya ini maksudnya biaya apa gitu ya? Kalau biaya untuk pendaftaran gratis, gratis. Tapi biaya mempersiapkan diri kalian harus bayar masing-masing. Ongkos, makan, minum, fotokopi, periksa kesehatan, beli baju, beli sepatu medical ya. check up. Bayar sendiri-sendiri ya. Gitu ya, oke. Oke, next. Siapa lagi? Ya, gantian ya. Bisa. Zulkifli. Al-Farisi. Selamat malam Pak, nama saya Zulkifli Al-Farisi dari Medan. Izin bertanya, pada saat tes renang untuk Taruna Akmil, gaya yang dipakai pada saat tes lebih baik gaya apa Pak? Izin. Ya, untuk gaya pada saat tes sebenarnya bebas gaya ya. Boleh gaya dada, boleh gaya bebas, asal jangan gaya batu ya. Gaya batu artinya kan tenggelam langsung. Tapi sebaiknya kalau angkat TNI itu kuasailah gaya dada ya. Karena gaya renang yang banyak digunakan oleh tentara untuk mendukung kesenyapan dalam mendekati musuh ya gaya dada. Kalau gaya bebas kan dari jarak jauh udah kelihatan. Tapi kalau memang bisa juga semua gaya bebas, gaya dada lebih bagus lagi ya. Kalau ada yang belum bisa, saatnya sekalian belajar. Pak, saya belum bisa gaya dada. Jangan pasrah. Ya belajar dari sekarang. Tidak ada yang tidak bisa dipelajari.
semua bisa dipelajari. Kalau temanmu bisa, kamu harus bisa. Oke? Siap, terima kasih Pak. Kita baca dari chat dulu. Mike ke Sadam, apakah untuk terapi mengurangi mata minus itu ampuh? Kalau terapi saya kurang tahu, tapi kalau klasik ampuh, bisa sembuh total. Tapi biayanya mahal. Oke, Oppo, boleh Oppo? Namanya nggak ada nih. Masih di mute. Nyalain dulu, Po. Suaramu unmute. Maaf ya. Ya. Selamat malam Pak, izin memperkenalkan nama Sidik dari Roda 4 Diponegoro. Kalau punya sertifikat para layang itu kalau daftar Akmil bisa dilampirkan, gimana cara melampirkannya Pak? Saat apa? Sekian, terima kasih Pak. Siap. Ya, bicara tentang sertifikat ya, banyak juga bertanya sertifikat, masalah pernah juara, ikut paskibra dan segala macam. Saya sering jawab juga, tapi banyak teman-teman yang jawab. Jadi untuk lulus itu pertama-tama yang dilihat adalah nilai tes kalian. Ya, semua materi tes itu dilihat di ranking. Saat itu nanti ada pantuhir atau parade namanya, nanti kemudian dilihat ada anak yang berprestasi, wah ini prestasinya tingkat nasional, ya mungkin bisa jadi pertimbangan nanti ya, misalnya kalian ternyata setelah di ranking Anda misalnya masuk ke ranking 120, padahal yang diterimanya 100, nah wah ini kasihan ini ranking 120, ya, tapi dia prestasi, pernah juara ini, nanti akan dilihat, oh ya dipertimbangkan, ya udah kita berikan kesempatan dia dinaikkan, ada penambahan nilai sehingga naik. Tapi itu dilihat setelah memasuki masa pantuhir atau parade. Dilampirkannya seperti apa? Lampirkan saja pada saat pemberkasan awal, bawa saja ya. Tapi ya sudah punya prediksi sendirilah. Kalau hanya tingkat kelurahan, tingkat kecamatan jangan dibawa lah ya, itu banyak. Nanti juara catur tingkat RT, waduh. Jadi yang minimal tingkat, kalau ada tingkat nasional, paling tidak provinsi mungkin bisa dipertimbangkan. Ya. Atau tingkat nasional, bahkan pernah ikut Asian Games misalnya, wah itu pasti menjadi pertimbangan. Atau paskibraka di istana ya, kalau paskibra di kabupaten ya banyak, ya kan mungkin susah. Ya, tapi kalau paskibraka ya, setelah nilai kalian dulu, tapi misalnya paskibraka nggak lulus juga, tapi ternyata ada masalah-masalah di fisik, masalah di psikologi yang nggak memenuhi syarat, ya nggak bisa. Jadi kalau semua nilai kalian sudah memenuhi syarat dan masuk ranking yang mencukupi, baru dilihat lampiran-lampiran tadi, sertifikat untuk menjadi bahan rekomendasi kalian bisa naik. Ya. Siap. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Terus ini dari Lumban Togoan. Apakah masih pagi Ya, kalau alokasi itu kalian antara dulu kan dikacaukan dengan jangkauan antara. Apakah gigi yang sulit itu? Bentar belum, Hardianto, bentar belum ya. Jawab yang di apa-apa, bentar. Jadi bedakan antara zonasi dengan alokasi. Kalau dulu di Angkatan Darat ada namanya zonasi, itu per zona ada jatahnya. Tapi kalau alokasi, baik darat, laut, udara, polisi, semua pasti punya alokasi di jatah. Nggak mungkin misalnya semua daerah harus banyak-banyaknya. Jadi di setiap daerah, jatah di daerah Bandung cukup 20 orang ya, semua dialokasikan. Sehingga bisa merata antara di seluruh Indonesia. Oke, tadi yang si Herdianto. Herdianto, boleh ya. Sekarang. Di unmute dulu. Siap, izin bertanya Pak. Yuk. Perkenalkan diri, nama saya Hardianto. Saya dari putra asal daerah Poso, Sulawesi Tengah. Ya. Pertanyaan saya singkat Pak. Apakah gigi gingsul itu dapat menggagalkan bisa masuk TNI ya Pak? Sekian. Baik, ya. Apakah pengurangan nilai atau semacam itu Pak?
Siap, terima kasih. Baik ya, jadi untuk kembali lagi masalah kesehatan, saya hanya bisa menjawab yang saya tahu, nanti detail dokter yang jawab. Untuk gigi gingsul juga termasuk bagian kondisi kesehatan yang ada batas toleransinya ya. Kalau mungkin tingkat kegingsulannya segimana gitu, nanti dokter yang meriksa ya. Yang jelas ada pengurangan nilai. Semua kondisi kesehatan yang tidak sesuai pada tempatnya ada pengurangan nilai. Jadi kesehatan itu ada status 1, kesehatan 1 itu semuanya bagus, mata, telinga, hidung semua bagus, itu status 1. Itu jarang terjadi, tapi banyak yang itu status 1 ya. Di bawah itu ada beberapa kelainan tapi masih bisa berfungsi dengan baik, status 2. Ya. Masih bisa lulus status 1, status 2 masih lulus. Status 3 mungkin ada penyakit segala macam, itu pertimbangan. Tapi kalau sudah status 4 sudah tidak mungkin lulus ya. Gitu ya. Jadi untuk lebih pastinya gigi gingsul bisa atau enggaknya, gigi kamu harus dilihat atau gigi siapapun harus dilihat menentukan bisa tidaknya gigi gingsul ya. Oke. Siap Pak. Siap, terima kasih Pak. Sama-sama. Pak Tara Jennifer ini bertanya Pak, pendaftaran Akmil 2021 apakah ada domisili Pak dan kuota penerimaan untuk Sumatera Utara beberapa Pak izin? Boleh jawab ya tadi ya. Belum bisa saya jawab sekarang karena belum ada suatu yang Pak, saya mau izin bertanya. Mana nih? Siapa? Edward Sitorus. Mau izin bertanya, Pak. Siapa? Sandra ya? Kan tangan saya, perkenalkan nama saya Sandra dari Banyuwangi. Pak, kan tangan saya itu seperti gini, apa perlu dioperasi? Apa enggak? Itu tumbuh ya? Iya, itu dari kecil ya Pak? Oh, ya saya nggak bisa jawab ya, mohon maaf. Kamu udah pernah periksa medical check up belum? Pernah, katanya tuh boleh dioperasi, boleh enggak. Tapi itu apa bisa mengurangi nilai apa enggak Pak? Ya. Kalau misalnya enggak dioperasi? Memang boleh dioperasi, kamu bisa operasi, ada waktu. Saran saya sebaiknya dioperasi. Karena setiap kondisi, tadi saya bilang, kalau ada kondisi kelainan sedikit saja, itu sudah mengurangi nilai dari status 1 menjadi status 2. Gitu ya. Tapi status 2 masih lulus juga. Tapi Pak, kan nanti kalau dioperasi mesti akan ada bekas lukanya. Nanti bekas luka itu apa mempengaruhi nilai apa enggak? Iya. Tapi kalau mempengaruhi, tapi kalau memang tidak mengganggu fungsi organ tangan kamu, nggak apa-apa. Ya, tetap ada pengurangan ini karena terus kan. Iya. Terima kasih Pak. Oke. Michael David, Pak izin bertanya berapa lama Bang Yosua bimbel bahasa Inggris dan psikologi, dan di mana Bang Yosua bimbel bahasa Inggris dan psikologi? Kalau bahasa Inggris 1 tahun di Jayapura, kalau psikologi 1 bulan di Bandung, ya, 8 kali pertemuan, ya. Jadi di Bandung. Terus dari Bayu Putra Prewi. Ya, pertanyaan Pak, untuk ijazah itu rekomendasi dari sekolah atau rekomendasi juga dari dinas pendidikan Pak? Legalisir ijazah, ada yang bisa menjawab? Salam. Siapa yang mau menjawab, bantu jawab legalisir ijazah dari sekolah atau dinas pendidikan? Tunggu. Lebih belista. Oi. Dari sekolah juga, ya, kalau sekolahnya masih ada, dari sekolah cukup juga. Tapi kalau sekolahnya ada sekolah yang sudah tidak ada, ya mungkin dari dinas pendidikan ya. Oke, lanjut. Ini yang mau tanya lagi boleh ngomong langsung, raise hand ya. Enak ngomong langsung. Enak ngomong langsung daripada ngebaca. Biaya untuk medical check up berapa Raka Sulaiman? Ada 800 sampai 1.200.000, ada tergantung tingkat pemeriksaan dan tergantung juga lokasi rumah sakitnya. Semakin mahal semakin lengkap dicek. Carla, ini bertanya tinggi badan yang putri berapa Pak? Kalau putri 157 minimal, kalau putra 163. Ini Andre Sihol mau nanya. Buka videonya dong Andre. Alri Tambunan. Ini Andre dulu apa Alri dulu? Ya, Alri. Alri boleh. Silakan Alri. Ya, Pak. Videonya mana? Tunggu Alri. Jambi. Ini bertanya Pak, kalau
ada bekas luka di sini saya nggak Pak? Bisa masuk nggak Pak? Kalau ada bekas luka di bagian kepala, lulus nggak Pak? Bekas luka di bagian? Lulus kesehatan. Bekas luka di bagian? Sekitar kepala. Kepala. Sekitar kepala. Bekasnya seperti apa? Lokasinya di mana? Kondisinya bagaimana? Itu yang menentukan lulus atau enggaknya ya. Misalnya bekas gara-gara luka itu kamu jadi sering pusing apa nanti ya mungkin bisa berbahaya kalau ini ya. Jadi terus lukanya juga mungkin kelihatan sekali dari estetika tidak bagus ya mungkin juga berat. Ya. Makanya harus dilihat bekas lukanya di mana, kondisinya bagaimana dan mempengaruhi atau tidak fungsi kepala kamu apa di dalam organ tubuh kepala itu ya. Ya, oke. Terus siapa lagi? Bagas. Haji Triasa. Perihal misalnya kita ingin fotokopi kakaknya pernah. Nah posisinya itu kakak ayah sama ibu sudah tidak satu kakak lagi. Apakah kedua kakaknya yang difotokopi, kakak yang ada nama si anak itu saja. Ya ini saya juga masih udah lupa ingat masalah orang tua yang sudah berpisah. Kira-kira kakak udah lebih baik ya fotokopi saja dua-duanya. Yang kalian misalnya ikut ayah ya fotokopi kakak kalian yang dengan ayah, yang kakaknya ibu juga fotokopi saja, jaga-jaga ya. Karena kadang nanti panitia juga suka bertanya, loh mana yang ibunya mana kan gitu. Seperti itu ya, siapkan aja dua-duanya. Andre mau bertanya Andre? Siap. Perkenalkan, nama saya Andre Siomara Sinaga dari Pekanbaru Riau. Pak, saya ingin bertanya perihal tes jasmani untuk seleksi taruna akmil, apakah antara jasmani A dan jasmani B disatukan, misalnya antara jasmani A dan jasmani B diselesaikan satu hari, atau ada perbedaan waktu, misalnya hari ini jasmani A dan besok jasmani B. Sekian, terima kasih. Jadi untuk siaran jasmani atau kesemaktan dilaksanakan dalam waktu 1 hari. Lari dulu 12 menit, istirahat sebentar, kemudian juga langsung ke tempat pull up, kemudian sit up, push up, selanjutnya juga yang angkatan darat ada long jump dan juga shutteran. Jadi semua dilaksanakan 1 hari ya. Mungkin kalau berenang besoknya. Angga Saputra izin bertanya Pak, Abang Yusuf dulu buat belajar psikologi dan akademiknya gimana? Kalau untuk psikologi dia bimbel, namanya di bilik psikologi di daerah Bandung di Buah Batu. Untuk akademik saya panggil guru les privat aja. Semua materi-materi kalau dia IPA ya materi-materi kimia, fisika, matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia ya. Panggil guru. Materi-materi pelajaran SMA. Ya. Ayo Dimas, boleh Dimas? Siap, izin. Selamat malam Pak Edward dan Kak Grace. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Dimas Aditya, asal Palembang. Saya ingin bertanya, kan saya udah medical check up di Kesdam Pak, dan tinggi saya 163,5. Dan apakah ketika tes di agendam nanti, apakah tinggi saya akan dikurangi lagi atau tidak Pak? Ya, ini selalu juga banyak pertanyaan. Kok dikurangi, ada kebijakan? Sebenarnya tidak ada kebijakan dikurang-kurangi gitu ya. Jadi mungkin ini karena tingkat akurasi pemeriksaan ya. Antara setengah senti itu kan sebenarnya hanya segini gitu loh. Nah nanti kamu bilang 163,5 di Kesdam beda lagi ternyata 1,62. Hanya tingkat akurasi, tidak ada kebijakan untuk pengurangan ketinggian ya. Berdoa saja kalau kamu sekarang sudah periksa di Kesdam 163,5 nanti pada saat postur juga tetap segitu ya. Jadi sambil juga kamu upaya terus untuk menambah tinggi dan kuncinya dengan berdoa supaya dilindungi ya. Tuhan yang bisa melindungi kondisi kamu tidak dicurangi oleh orang-orang yang ingin curang atau ingin menjatuhkan. Hanya itu yang bisa kita lakukan ya. Kamu sudah berupaya, sudah latihan, sudah mempersiapkan diri, tinggal harus didukung dengan doa. Doa itu penting, jangan asal-asalan karena lawan kita banyak gitu, saingan banyak ribuan ya. Sebentar apalagi kondisi kalian misalnya kondisi yang pas-pasan, tingginya pas-pasan mungkin gitu kan, tapi memenuhi syarat ya, banyak berdoa ya supaya ada pertolongan Tuhan menyertai kamu pada saat tes. Oke? Terima kasih Pak.
Ya, kemudian harus jabat siap izin bertanya Pak. Saya punya masalah. Saya punya masalah kesehatan di bagian gigi depan di atas koran tambal, ada pengurangan lain nggak? Ayo jelasin. Iya. Ya. Masalah gigi sudah jelasin ya. Jelas ya tadi. Dimas boleh Dimas? Tadi udah. Udah ya? Udah Dimas. Oh Dimas udah. Sorry Dimas nggak jadi. Enggak itu udah. Realme izin bertanya Pak, berapa persen panel untuk jasmani, psikotes, dan akademik terima ya? Nggak usah tahu lah ya. Pokoknya siapkan semaksimal mungkin jasmaninya, psikotesnya, akademik, nggak usah lihat-lihat. Ini persentasenya tinggi, kalian siapkan dengan lebih maksimal. Siapkan yang maksimal semua. Nanti berapapun persentasenya, kalau nilai kalian bagus, kalian akan ranking kalian akan tinggi ya. Jadi nggak usah perlu tahu jasmani berapa, itu urusan panitia gitu. Siapkan setinggi-tingginya jasmani, psikotesnya juga, akademiknya juga. Iya kan? Ya, nggak terasa ya? Udah 9. Pak, sadam. Cadel menggagalkan pasta N. Ya, kadang iya, kadang tergantung lagi. Kalau tingkat kecadelannya, kalau cadelannya parah, mungkin ya agak susah ya, karena kan nanti kita berhadapan dengan masyarakat, sehingga butuh komunikasi yang jelas, mungkin mengurangi nilai atau nilainya rendah ya. Jadi, tapi kalau yang bisa disembuhkan, ada terapi, tolong disembuhkan ya. Oke. Batara sini pergi. Oh ya, baterainya habis. Oke. Kezia, tinggi badan untuk tes Taruni AU. Sama 157 ya. Ivo, nama saya Ivo, udah tinggal sebut. TNI di Papua. Apakah bisa dilarang Pak? Tidak dilarang, semua bisa punya kesempatan ya. Tadi dengan prioritas putra asli daerah dan non putra asli daerah ya. Izin Pak untuk berat badan ideal dan dari tinggi badan berapa ya? Ada hitungannya tuh? Ada. Nanti kalau mau ini di grup berapa pun ada yang share ya. Ingetin aja tuh. Tabel, minta aja di grup nanti kalau Anda minta di grup saya kasih tabel. Nih ada nanya Bang Yonatan. Sini Dek. Tuh. Bang Yonatan malu-malu. Bimbel nggak Pak? Bimbel psikologi di daerah Buah Batu udah saja. Oh ini dia Kezia mau nanya apa Kezia? Kezia. Trisyana. Iya. Foto Pak. Kezia boleh. Siap. Izin perkenalan diri Pak, nama saya Trisyana. Saya dari Wamena, Papua. Ingin bertanya Pak, kalau untuk misalnya ada stretch mark begitu, apakah ada pengurangan nilai Pak? Iya, ya sama ya. Tadi kita jawab benernya tapi nggak apa-apa. Ada pengurangan nilai, tapi lulus atau tidak, memenuhi syarat atau tidaknya tergantung dari kondisi state mark-nya tadi. Berapa panjangnya, kemudian juga posisinya di mana. Hanya orang kesehatan nanti yang tahu ya. Makanya udah pernah medical check up belum? Siap, belum Pak. Nah, coba laksanakan dulu ya. Di Wamena nggak ada, ya mungkin ke Jayapura. Ya, ke Jayapura di Martin Day. Ya. Salam buat Papua ya, Wamena. Siap. Di Papua aman terus. Min. Baik Muang, kalau bekas jahitan di kepala apakah bisa masuk Pak? Tadi deh ya? Udah. SKCK surat rekomendasi Babinsa, apakah ada fotokopi delegasi lisir? Ya, fotokopi legalisir aja. Ya. Jadi masalah administrasi lebih baik kalau memang perlu dilegalisir, karena itu nanti dinamika bisa berubah-ubah. Jangan daripada kita sudah menjelang tes baru kekurangan, lebih baik mau siapkan semua ya. Jangan ragu-ragu, lebih baik lebih daripada kurang. Apakah kaki patah tapi sudah sembuh total, apakah dipermasalahkan? Ya, nanti diperiksa oleh tim kesehatan, kaki patah kemudian sembuh, apakah benar-benar 100% sembuh ataukah ada kondisi yang berkurang akibat patah tadi ya, baik fungsinya maupun bentuknya, akan dilihat oleh tim ya. Kairul, Bintara ini ada tes akademiknya? Bintara tidak ada, ya hanya psikologi saja, kesehatan, psikologi, apalagi ya, mental ideologi, kesemaptaan, kemudian postur. Nih, tidak salah sama Bang Yonatan, saya fansnya Pak.
Ada nih malu-malu. Dia malu-malu. Iko Lumban namanya Taruan. Iko Lumban. Tadi dia tanya, Yonatan ikut nge-gym nggak? Ternyata dia habis ibadah online di sekolahnya. Iya. Untuk bimbelnya di situ berapa? Bimbel psikologi berapa tuh? 3 juta. 2 juta. 3 juta 8 kali pertemuan. Satu ada yang harus jawab nih. Dulu mau bimbel. Ya. Berapa tadi? Bimbel situ bro. Untuk bimbel apa? Kalau misalnya yang udah lulus kan bisa full setiap hari. Jadi kalau itu bayarnya 3 juta 1 bulan penuh setiap hari. Kalau yang untuk sekolah 3 juta setiap 1 minggu selama 3 bulan. Udah. Itu gitu. Sudah puas Lumban Taruan, mau ketemu Yonatan fansnya. Yang mana sih Lumban Taruan? Ini Andre mau ngomong lagi nggak? Iya, Andre Siol. Jadi udah sih, tapi kalau mau ngomong lagi boleh. Udah. Oke. Ini waktunya tinggal. Ya Pak, izin bertanya. Ya. Kenapa? Apakah tes TOEFL juga diujikan dalam tes akademik bahasa Inggris? Tidak. Hanya tes bahasa Inggris saja. Bukan TOEFL. Ya. Tapi kalau kamu TOEFL-nya bagus, pasti tes bahasa Inggris bagus kan gitu. Ya. Oke, yeay, udah gak ada yang nanya lagi ya? Nah, ini sudah tinggal 4,5 menit lagi kita. Mungkin udah dulu ya. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, pertemuan ke depan berikutnya akan kita tentukan temanya. Ya, nanti akan saya undang pakarnya atau ahlinya sesuai tema ya. Apakah itu kesehatan, apakah itu psikologi, apakah itu postur, atau ya sudah itu saja tiga bidang itu saja ya, kesehatan, psikologi dan postur tubuh ya, termasuk mungkin administrasi. Nanti mudah-mudahan ini bisa terpenuhi, bisa menjawab kebutuhan kalian dalam mempersiapkan diri. Saya pikir itu untuk malam hari ini. Kalian harus tetap semangat ya. Yakin bahwa tanpa bayar, tanpa nyogok, tanpa koneksi kalian pasti bisa. Ya, jangan terpengaruh dengan omongan orang, bahkan mungkin orang tua kalian sendiri ragu-ragu, udah harus bayar, kamu nggak akan mungkin. Ada anak yang malah orang tuanya tidak mendukung, tidak mensupport karena tidak yakin anaknya mampu. Tunjukkan bahwa kalian itu mampu, ya. Tapi siapkan yang baik semuanya. Latihan. Kemudian yang di daerah Bandung, kalau besok mau bergabung, besok jam 5:30 pagi di lapangan Seskowat ya. Papi. BKT-nya tema kesehatan. Iya. Tema kesehatan. Iya, nanti. Untuk boleh berotot, jadi nggak berotot. Setelah ini kita akan tentukan temanya kesehatan. Saya akan cari dokter yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar kesehatan pada saat tes ya. Doakan supaya ini bisa terlaksana, bisa membantu kalian semua untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian. Oke? Ada lagi? Sudah itu saja ya. Terima kasih sudah bergabung semuanya. Mana bisa dibuka? Coba boleh lihat dulu mukanya biar kita foto dulu yuk. Dibuka videonya. Ayo, mumpung masih ada waktu kira-kira 2,5 menit kita foto yuk. Ya. Oke. Ini Michael Wiranata belum, Krishna, Realme. Coba dibuka buat ini. George, kenapa George? Badan berotot gimana, Pak? Nggak apa-apa, bagus. Yuk, tunggu ya, tahan ya. Yang belum buka foto, coba buka. Tahan ya, Realme 51 boleh ya, Realme. Bentar ya, tahan ya. Baik. Satu lagi. Bentar dulu. Lagi. Bentar. Ya. Tahan ya, tahan. Tahan, belum. Tahan. Bayu. 2, 3, ya. Oke, terima kasih semua anak-anak ya, sukses selalu, jaga kesehatan. Terima kasih sudah meluangkan pulsa dan waktu. Ya, jangan lupa jaga kesehatan di situasi pandemi ini. Percuma kalian persiapan kalian kalau tiba-tiba kalian positif, jaga kesehatan, protokol kesehatan dijaga. Ya, oke. Siap, Pak. Makasih. Siap, Pak. Terima kasih. Terima kasih bimbingannya, Pak. Terima kasih, Pak. Siap. Dadah. Oi. Terima kasih.
Ya, terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih.